Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Siska, Prodi PAI kelas 7 PAIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang qiraat Al-Qur'an. Sekilas tentang qiraat atau bacaan, Imam Asim riwayat Hafiz dari Thoriq atau jalur Asyatibiyah. Bagi siapapun yang mempelajari Al-Quran secara mendalam, maka pasti ia pernah mendengar istilah qiraat sab'ah atau qiraat asyarah, yang kurang lebih bermakna 7 atau 10 bacaan Al-Quran yang diakui dan memiliki sanad bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Biasanya dalam kajian tentang qiraat ini akan muncul 4 istilah kunci. Sebagian orang terkadang sukar membedakannya dan kemudian tercampur aduk begitu saja. 4 istilah tersebut adalah qiraah, riwayah, thoriq, dan wajh. Para ulama sendiri mempergunakan keempat istilah ini untuk menunjuk pengertian tertentu, sehingga harus dipahami dengan tepat agar tidak membingungkan. Pertama, qiraah. Qiraah secara bahasa berarti bacaan. Maksud dari istilah ini adalah setiap bacaan yang disandarkan kepada salah seorang qori atau ulama ahli qiraat, maka kita akan mendengar istilah qiraat Asim, qiraat Nafi, qiraat Ibnu Katsir, dan sebagainya. Mereka adalah para imam yang menjadi sumber qiraat tertentu. Dan yang kedua, riwayat. Riwayat adalah sesuatu yang disandarkan kepada perawi atau orang yang merukil qiraat secara langsung dari imam qiraat tertentu. Para imam qiraat memiliki murid-murid yang melalui ilmu qiraat terbesar luas, misalnya riwayat Warosyi dari Imam Nafi, riwayat Hafiz, dan Imam Asim, dan seterusnya. Dan yang ketiga, thoriq. Thoriq secara bahasa berarti jalur atau jalan. Maksudnya adalah rangkaian sanad, yakni para perawi yang berakhir pada seorang perawi dan dari imam qiraat atau guru syekh bacaan Al-Quran tertentu. Istilah ini dipergunakan untuk menunjukkan apa yang diriwayatkan oleh seorang qori dari generasi lebih akhir, yakni yang hidup sesudah rawi pertama dari qori tertentu. Yang keempat, wajh. Secara bebas dapat dimaknai versi atau ragam, yaitu semua bentuk perbedaan atau khilafiyah yang diriwayatkan dari qori tertentu. Lalu dalam kasus ini seseorang dipersilahkan untuk memilih mana yang akan dibacanya, karena semuanya sahih dari qori tersebut. Perbedaan thoriq terkadang mencangkup perbedaan pula dan wajh ini. Misalnya pada saat waqaf pada kata al-alamin dalam ayat kedua surah Al-Fatihah, terdapat 3 wajh atau versi. Dibaca pendek qasar, sedangkan tawassuh dan panjang mat. Kita boleh memilih mana saja dari ketiganya, namun disarankan oleh Ibnul Jazari atau salah seorang ulama terkemuka dalam bidang qiraat agar kita memilih satu versi saja dalam satu kali penghataman. Maksudnya pada seluruh kata tersebut dimanapun kita waqaf selama membacanya, kita pilih satu versi. Bila kita sudah selesai lalu memulai dari awal lagi, kita boleh menggunakan versi lainnya. Selanjutnya, keistimewaan qiraat Imam Asim riwayat Imam Hafiz. Sebagaimana dimaklumi bagi siapapun yang mendalami ilmu Al-Quran secara mendalam,
bahwa dalam bacaan Al-Quran terdapat beberapa riwayat dari para imam dan qurra ulama qiraat, dan yang paling tersohor ialah 7 imam, yaitu yang pertama Nafi al-Madani, wafat tahun 169 Hijriah, dan yang kedua Ibnu Katsir al-Makki, wafat tahun 120 Hijriah, dan yang ketiga Abu Amir al-Basri, wafat tahun 154 Hijriah, dan yang keempat Ibnu Amir Asy-Syami, wafat tahun 118 Hijriah, dan yang kelima Asim al-Kufi, wafat pada tahun 127 Hijriah, dan yang keenam Hamzah al-Kufi, wafat pada tahun 156 Hijriah, dan yang terakhir Al-Kisai al-Kufi, wafat pada tahun 189 Hijriah. Setiap imam yang telah disebutkan di atas memiliki 2 imam perawi yang meriwayatkan bacaan darinya, sehingga jika dihitung semuanya berjumlah 14 imam perawi. Namun dalam kesempatan ini saya hanya akan menyebutkan para imam perawi bacaan Al-Quran dari Imam Asyim agar tidak memperpanjang pembahasan. Adapun mereka yang telah meriwayatkan bacaan dari Imam Asyim dan paling tersohor ialah yang pertama Syu'bah. Dia adalah Abu Bakar Syu'bah bin Ayyasi bin Salim al-Kufi. Dia dilahirkan di kota Kufah pada tahun 95 Hijriah dan wafat di kota Kufah juga pada tahun 193 Hijriah. Dan yang kedua Hafiz. Dia adalah Abu Umar Hafiz bin Sulaiman bin Al-Mughirah Al-Asadi Al-Kufi, seorang perawi yang istiqomah atau terpercaya, sehingga dia lebih diutamakan dan lebih tersohor riwayat bacaannya daripada riwayat Syu'bah, sebagaimana ditegaskan oleh salah seorang ulama salaf yang bernama Abu Hisham Ar-Rifai adalah Hafiz orang yang paling tahu tentang riwayat bacaan Imam Asim daripada yang lainnya. Selanjutnya biografi Imam Asyim rahimahullah. Nama Asim bin Abi An-Najud Bahdalah Al-Kufi Al-Abadi Al-Asadi, imam para ulama qiraat di Kufah dan termasuk kalangan tabi'in. Beliau adalah salah satu di antara 7 imam qiraat yang paling tersohor. Beliau puncaknya kepemimpinan dalam bidang ilmu qiraat di negeri Kufah setelah sepeninggal gurunya Abdurrahman As-Sulami. Beliau telah menguasai bacaan Al-Quran dengan fasih dan mutqin atau kokoh, serta menguasai teori ilmu tajwid secara mendalam. Sanad dan guru-gurunya. Beliau telah bertalaki Al-Quran kepada gurunya Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah dari kalangan tabi'in, dan gurunya As-Sulami telah bertalaki dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dengan sanad ini beliau mengajarkan kepada Imam Hafiz rahimahullah. Beliau juga telah bertalaki kepada Zir bin Hubaish rahimahullah, dan beliau bertalaki dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dengan sanad ini beliau mengajarkan kepada Imam Syu'bah rahimahullah. Sanad beliau cukup tinggi, bahkan melebihi sanad Ibnu Katsir. Keutamaan dan pujian para ulama ke depannya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa sanad beliau cukup tinggi, bahkan melebihi beberapa imam qurra yang lainnya seperti Imam Ibnu Katsir dan Ibnu Amir.
Berdasarkan hal itu, para ulama lebih mengedepankan bacaan dan riwayatnya, serta menganggapnya sebagai bacaan yang diprioritaskan dalam bacaan-bacaan mutawir yang lainnya yang telah disepakati oleh para ulama ahli qiraat. Bahkan dalam bidang periwayatan hadis pun dia tergolong sebagai perawi yang terpercaya, sehingga banyak ulama yang memberikan pujian kepadanya. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullah yang mengatakan dia Asim adalah perawi yang sholih, baik dan siqoh atau terpercaya. Imam Abu Zur'ah rahimahullah dan beberapa ulama ahli hadis yang lainnya pun menganggapnya sebagai perawi atau hadis yang terpercaya. Wafatnya, beliau wafat pada tahun 127 Hijriah. Menurut pendapat yang sahih, sebagaimana hal ini dikuatkan oleh Ibnul Jazari rahimahullah dalam kitabnya, beliau dimakamkan di negeri Syam. Yang terakhir, biografi Imam Hafiz rahimahullah. Nama Hafiz bin Sulaiman bin Al-Mughirah Ad-Duri Al-Ghodiri As-Sadi Al-Kufi. Kelahiran dan wafatnya, beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 90 Hijriah, wafat pada tahun 180 Hijriah. Guru-gurunya, beliau adalah muridnya Imam Asim yang paling tersohor dan sebagai anak tirinya Imam Asim, karena beliau Hafiz adalah anak dari istrinya Imam Asim, sehingga tak heran jika Imam Hafiz telah menguasai riwayat Asim secara mendalam sampai akar-akarnya. Karena di samping sebagai anak tirinya, dia pun bertalaki Al-Quran kepada Imam Asim sampai tuntas berkali-kali. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dan Abu Al-Husain bin Al-Munadi rahimahullah. Sungguh dia Hafiz telah bertalaki Al-Quran kepada Imam Asim sampai selesai berkali-kali, sehingga para ulama terdahulu lebih mengedepankan bacaan riwayat Hafiz daripada bacaan riwayat Abu Bakar Syu'bah, dan mereka mensifati huruf-huruf bacaannya sangat dabit atau akurat dan kokoh, sebagaimana dia membaca di hadapan Imam Asim rahimahullah. Dia adalah orang yang paling ahli dalam ilmu qiraat di masanya, dan bacaannya yang telah dia pelajari atau bertalaki dari Imam Asim sampai kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Di antara murid-murid yang telah bertalaki kepada Imam Hafiz ialah Ubaid bin As-Sabbah dan juga saudaranya yang bernama Amru bin As-Sabbah, Khalaf Al-Haddad, Hamdan bin Abu Usman Ad-Daqqaq, Hisham bin Ammar, Amru An-Naqid, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.